Shalom pemirsa CP Indonesia semua, kembali lagi kita bertemu di dalam buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Jadi buku ini diambil dari tulisan Nyonya Ellen G. White, di mana cerita yang sangat menarik akan kita dapatkan di buku ini, karena pada tahun 1892 dia mendapatkan penglihatan yang dipercaya itu adalah penglihatan dari Tuhan, sehingga dinamakan batu teruji, di mana dia menaruh harapannya kepada Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, sehingga setiap apapun yang dia terima melalui penglihatannya, dia tuliskan di dalam buku, sehingga buku-buku ini dapat kita kembali lagi pelajari sampai sekarang ini. Dan melalui buku ini kita dapat belajar bahwa percaya kepada Tuhan, kita akan melihat semua penglihatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi jangan kita ragukan Tuhan, tapi marilah kita berserah kepadanya, meminta Dia untuk selalu hadir dalam kehidupan kita dan kita melakukan perubahan setiap hari. Jadi bacaan kita kali ini judulnya Dia yang berkuasa menyelamatkan. Ayat intinya terambil dalam Sefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Sekarang engkau mungkin bergantung pada kebenaranmu sendiri, dan engkau mungkin berpikir bahwa engkau sudah melakukan hal-hal yang benar dan engkau akan diselamatkan karenanya. Engkau tidak dapat melihat bahwa Kristus yang melakukannya semuanya. Pertama-tama saya harus bertobat. Beberapa orang berkata demikian. Saya harus pergi sejauh mungkin tanpa Kristus. Lalu Kristus akan menemui saya dan memaafkan saya. Baik, pelajaran kita kali ini, Dia yang berkuasa menyelamatkan, atau Tuhanlah yang dapat menyelamatkan kita. Di dalam ayat intinya dikatakan bahwa Tuhan ada di antara kehidupan kita masing-masing sebagai pahlawan yang selalu memberikan kemenangan kepada kita. Kalau kita ingin untuk berjalan bersama dengan Dia, maka Dialah yang akan memberikan kita kemenangan itu. Mungkin kita merasa perjalanan kita sulit dan kita tidak akan menang, tetapi bersama dengan Tuhan kita bisa menang, karena Dialah pahlawan yang akan melawan semuanya itu. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Dia bersukacita karena kita dapat mengikuti hukum-hukumnya, sehingga kita bisa melakukan pembaharuan, karena Tuhan memberikan kasih-Nya untuk selalu membarui akan kehidupan kita, sehingga kita bisa bersorak-sorai untuk tinggal bersama dengan Dia. Di dalam bacaannya dikatakan bahwa sekarang engkau mungkin bergantung pada kebenaranmu sendiri, atau sekarang mungkin kita merasa kitalah orang yang paling benar, kitalah yang paling benar dari Tuhan, sehingga kita bergantung pada kebenaran pikiran kita sendiri. Dan mungkin juga kita berpikir bahwa kita sudah melakukan hal-hal yang benar. Tetapi di sini kembali lagi diingatkan bahwa kita harus bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada kebenarannya, dan berpikir bahwa semua yang kita sudah lakukan itu belum apa-apa terjadi. Tetapi apa yang Tuhan berikan itu adalah ujian untuk kita terus bertumbuh. Karena melalui Tuhan kita yang akan diselamatkan. Karena bekerja bersama dengan Dia, kita akan dibaharui, dan kita sendiri yang akan melakukan perubahan dalam diri kita, sehingga kita mengenal Dia lebih dalam lagi. Engkau tidak dapat melihat bahwa Kristus yang melakukan semuanya. Jadi Tuhan itu tidak terlihat. Kita seringkali berpikir bahwa hidup kita seperti ini adalah kebenaran diri kita, tetapi sebenarnya semua adalah campur tangan Tuhan sendiri. Pertama-tama saya harus bertobat. Artinya adalah pertama-tama kita ingin untuk melihat kuasa keselamatan yang Tuhan berikan itu, berarti kita harus bertobat dulu terlebih dahulu. Tetapi ada banyak orang mengatakan bahwa dia harus pergi sejauh mungkin tanpa Kristus, lalu Kristus akan menemui saya dan memaafkan saya. Seringkali ini terjadi kepada orang-orang yang sudah kenal Tuhan, tetapi sengaja membuat sesuatu yang mereka inginkan supaya dikatakan bahwa Tuhan memaafkan mereka. Tetapi di sini
kita ingat bahwa pelajaran ini hanya diingatkan kepada orang yang belum mengenal akan Tuhan, bahwa dia akan pergi jauh, Tuhan akan mencari dan memaafkan dia. Tetapi kita yang percaya kepada Tuhan, kita tidak bisa melakukan hal seperti itu. Karena Tuhan tahu apa yang kita inginkan, sehingga Tuhan tidak mengizinkan itu untuk terjadi dalam kehidupan kita. Jikalau kita pergi jauh, maka Tuhan akan memberikan kita pilihan itu, sehingga sampai mana kita sendiri dapat berbalik untuk memaafkan diri kita dan juga bertobat untuk melihat akan Kristus itu sendiri. Engkau tidak dapat memiliki pikiran untuk bertobat tanpa Kristus. Engkau tidak akan mempunyai kecenderungan untuk datang kepadanya, kecuali jika Ia menggerakkan kecenderunganmu dan memberikan kesan atas Roh Kudus-Nya pada pikiran manusia. Dan jika ada manusia di permukaan bumi ini yang mempunyai kecenderungan datang kepada Tuhan, hal itu adalah karena banyak pengaruh yang direncanakan bagi pelayanan di dalam pikiran dan hati. Pengaruh-pengaruh itu memanggil untuk suatu persekutuan dengan Tuhan dan apresiasi terhadap apa yang Tuhan telah lakukan baginya. Jadi satu kalimat yang sangat menarik di sini, bahwa sesuatu hal yang kita ingin lakukan untuk mempunyai perubahan, berarti kita harus libatkan Tuhan terlebih dahulu. Karena di sini dikatakan bahwa kita tidak dapat memiliki pikiran untuk bertobat tanpa Kristus. Jadi semua yang kita ingin lakukan untuk perubahan diri kita, maka kita harus libatkan Tuhan untuk kita bisa melakukan pembaharuan. Karena tidak ada yang bisa menjadi jernih. Contohnya seperti air. Di saat keruh, kalau dia hanya tetap di situ sebagai genangan, berarti dia akan tetap keruh. Tetapi pada genangan itu akan ada air yang ngalir, maka dia juga pada saat yang bersih, maka dia juga akan bersih juga. Itulah begitu kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita berpikir bahwa kita seperti genangan air yang mungkin tertampung di situ akan menjadi bersih sendiri. Tetapi kita ingat bahwa dengan adanya air yang baru, adanya Kristus, maka kita bisa menjadi air yang bersih, air yang jernih untuk dilihat. Engkau tidak mempunyai kecenderungan untuk datang kepadanya, kecuali jika Ia menggerakkan kecenderunganmu dan memberikan kesan atas Roh Kudus-Nya pada pemikiran manusia. Jadi kita tidak bisa untuk datang sendiri dengan diri kita sendiri untuk datang kepadanya, tetapi Dialah yang akan memberikan kesan dan juga menggerakkan hati kita dengan Roh Kudus-Nya, sehingga pikiran kita manusia dapat ingin untuk mencari Dia. Dan jika ada manusia di permukaan bumi ini yang mempunyai kecenderungan datang kepada Tuhan, hal itu adalah karena banyak pengaruh yang direncanakan bagi pelayanan di dalam pikiran dan hati. Jadi orang yang ingin untuk kenal Tuhan, berarti dia ingin untuk melakukan sebuah pelayanan. Jadi di dalam pelayanan itu dia akan mendapatkan satu rencana yang indah di dalam pikiran dan hatinya untuk bertumbuh di dalam kebenaran yang Tuhan sudah janjikan. Pengaruh-pengaruh itu memanggil untuk suatu persekutuan dengan Tuhan dan apresiasi terhadap apa yang telah Tuhan lakukan baginya. Jadi kita harus bisa jadikan itu sebagai satu pengaruh, di mana pengaruh itu adalah pengaruh yang baik untuk kehidupan kita, sehingga kita bisa melakukan persatuan dengan Tuhan dan kita memberikan apresiasi yang telah Tuhan lakukan untuk kehidupan kita itu dengan bersyukur adanya. Lalu marilah kita jangan berkata bahwa kita dapat bertobat dengan kekuatan kita sendiri, lalu Kristus akan memanfaatkan kita. Kenyataannya memang bukan karena kekuatan kita. Kemurahan Tuhanlah yang mengampuni kita. Adalah kemurahan Tuhan yang menuntun kita kepada kuasa pada pertobatan. Oleh karena itu, semua adalah Yesus Kristus. Segalanya karena Dia. Dialah segalanya, dan engkau akan mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Mengapa engkau tidak memberi tanggapan saat bertemu bersama pada pertemuan-pertemuanmu?
Mengapa engkau tidak memiliki pengaruh dari Roh Tuhan yang saat kasih Yesus dan penyelamatan diberikan kepadamu? Karena engkau tidak melihat Kristus sebagai yang pertama dan yang terakhir dan yang terbaik, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, pencipta dan penyempurna iman kita. Engkau tidak menyadari hal ini, karena itu engkau tetap berada di dalam dosamu. Mengapa demikian? Karena setan ada di sini bergumul dan berjuang bagi jiwa-jiwa manusia. Ia mencampakkan bayangannya tepat menghalangi jalan kita. Dan yang dapat engkau lihat hanyalah musuh itu dan kekuatannya. Jadi sangat menarik ya. Ada lagi kembali diingatkan kepada kita bahwa kita tidak bisa bertobat dengan kekuatan diri kita sendiri, tetapi harus kita libatkan Tuhan. Karena melalui Tuhan kita akan memiliki maaf itu, atau kita akan dimaafkan, sehingga kita bisa melakukan pertobatan. Kenyataan memang bukan karena kekuatan kita. Jadi inilah bukti bahwa kita ingin untuk bertobat, tetapi bertobat itu harus libatkan Tuhan, sehingga tanpa kita gunakan kekuatan kita. Karena pada saat kita menggunakan kekuatan kita, maka kita akan capek sendirinya, lalu tidak akan ada pertobatan. Tetapi pada saat kita bekerja sama dengan Tuhan, maka kita akan memiliki perubahan, lalu kita akan memiliki pertobatan juga. Kemurahan Tuhanlah yang mengampuni kita. Jadi bukan kemurahan diri kita sendiri, tetapi kemurahan Tuhanlah yang dapat merubah kita, dapat memaafkan kita, dapat mengampuni kita. Jadi melalui Dialah kita dapat belajar bahwa segala sesuatu yang kita ingin lakukan bersama dengan Dia, maka Dia juga akan bersama-sama dengan kita di dalam setiap hari kita. Tetapi di sini juga dikatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat sempurna. Dia adalah yang pertama dan yang terakhir dan yang terbaik, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, pencipta dan penyempurnaan iman kita. Jadi janji Tuhan sangat luar biasa untuk kita. Dia yang pertama, Dia yang terakhir, dan juga Dia yang terbaik untuk kehidupan kita. Yang artinya adalah kita harus bersama dengan Dia di awal kehidupan kita untuk bisa mengenal Dia, dan juga di akhir kehidupan kita juga kita harus terus bersama dengan Dia. Karena Dialah jalan terbaik untuk kita bertemu dengan Dia. Dialah pencipta kita, Dialah penyempurna iman kita sendiri. Engkau tidak dapat menyadari hal ini karena engkau tetap berada di dalam dosamu. Jadi mungkin kita berpikir bahwa Tuhan itu bukan yang pertama kita ketemu, dan juga bukan yang terakhir dalam hidup kita, dan bukan yang terbaik. Tetapi itu semua karena dosa kita, sehingga kita tidak pernah ingin untuk mengakui Dia sebagai yang pertama, yang terakhir, dan yang terbaik untuk kehidupan kita. Jadi Tuhan itu sangat luar biasa. Dia bekerja untuk keselamatan kita. Tetapi mengapa demikian kita masih jatuh dalam dosa? Karena setan ada di sini bergumul dan berjuang bagi jiwa-jiwa manusia. Dia bergumul untuk menjatuhkan kita semua yang percaya kepada Tuhan, sehingga ia mencampakkan bayangannya tepat menghalangi kita di jalan kita. Dan yang dapat engkau lihat atau yang dapat kita lihat hanyalah musuh itu dan kekuatannya. Jadi setan menghalangi kita untuk kita hanya bisa melihat akan kekuatannya, dan juga kita hanya bisa melihat musuh kita tanpa melihat Kristus itu. Tetapi inilah yang Tuhan sudah kembali ingatkan kepada kita, bahwa kita akan melihat musuh dan kekuatan setan itu, tetapi Tuhan akan ada di depannya pada saat kita ingin untuk bekerja bersama dengan Dia. Jauhkanlah pandanganmu dari kuasa, dan pandanglah Dia yang berkuasa menyelamatkan sepenuhnya. Mengapa imanmu tidak bergerak ke arah bayangan di mana Kristus berada? Ia telah melepaskan engkau dari belenggu dan memberikan pemberian yang berharga kepada manusia. Ia akan mengajarkan kepadamu
bahwa setan akan menuntut setiap jiwa yang tidak mengikuti dia sebagai miliknya. Faith and Works halaman 72 dan 73. Rangkuman lebih dalam, hal apakah dalam hidup saya yang menghalangi saya untuk memandang Yesus secara terus-menerus dan konsisten? Apakah yang iblis gunakan untuk mengalihkan perhatian saya dari Tuhan? Mungkin ini juga pertanyaan untuk kehidupan kita masing-masing. Jadi pelajaran kita di akhir ini mengatakan bahwa jauhkanlah pandangan kita dari kuasa si jahat dan pandanglah Tuhan yang dia sebagai orang yang berkuasa untuk menyelamatkan sepenuhnya. Jadi Tuhanlah yang dapat menyelamatkan kita, tetapi pada saat kita percaya kepada kuasa kita sendiri, maka kita sedang meninggikan diri kita sehingga kita tidak menerimakan kuasa keselamatan itu. Jadi iman kita pada saat kita terima akan kuasa dari diri kita, maka kita akan jauh daripada Kristus. Tetapi pada saat kita menerima iman yang Tuhan inginkan, berarti kita sedang bergerak ke arah bayangan di mana Kristus itu berada. Jadi kita kembali diajak bahwa kita harus lebih dekat kepada Tuhan supaya kehidupan kita lebih terarah di mana Tuhan itu berada, kita terarah ke situ. Ia telah melepaskan engkau dari belenggu dan memberikan pemberian yang berharga kepada manusia. Jadi Tuhan sudah datang, Tuhan sudah memberikan kita dengan pertobatannya, dengan pengorbanannya kita dapat diselamatkan, sehingga kita sudah diberikan satu pemberian yang berharga kepada manusia bahwa kita semua dapat selamat pada saat kita melakukan hal yang sesuai dengan Tuhan. Ia akan mengajarkan kepadamu bahwa setan akan menuntut setiap jiwa yang tidak mengikuti dia sebagai miliknya. Jadi setan akan bekerja terus untuk menggoda kita, dan pada saat setan memenangkan jiwa kita, maka kita akan jauh daripada Tuhan, lalu kita dibinasakan. Jadi kehidupan kita harus terus bertanya bahwa apakah dalam hidup saya yang menghalangi saya untuk memandang Yesus secara terus-menerus dan konsisten. Jadi kita harus percaya bahwa setiap apapun yang kita lakukan, kalau kita libatkan Tuhan, maka kita akan terus-menerus memiliki rasa semangat, dan kita akan terus-menerus memiliki konsisten pada saat kita bekerja bersama dengan Tuhan. Jadi pada saat kita sedang sedih, kita harus ketahui bahwa apakah yang iblis gunakan untuk mengalihkan perhatian saya dari Tuhan. Jadi kita tidak boleh berpikir bahwa Tuhan itu jauh daripada kita, tapi kita harus selalu ingat dia selalu dekat di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi Tuhanlah yang dapat berkuasa untuk menyelamatkan kehidupan kita masing-masing. Jadi marilah kita serahkan kehidupan kita kepadanya untuk dia dapat memberikan keselamatan itu kepada kita semua. Mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.